Emilia Yunia Rofiko, NIM 3517123 dari mahasiswa IAIN Negeri Pekalongan angkatan 2017. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya sedikit akan memberikan penyuluhan Islam mengenai kiat menyikapi dalam menghadapi pandemi COVID-19 sesuai dengan ajaran Islam. Langsung saja, virus ini pertama ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember 2019 yang telah memakan korban lebih dari 2.600 nyawa dan telah menginfeksi sekitar 80.000 jiwa ataupun lebih. Apa sih virus corona itu? Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena virus ini bisa disebut dengan COVID-19. Kemudian virus corona ini bisa menyebabkan gangguan yang berat pada sistem pernafasan, kemudian infeksi paru-paru ringan, kemudian bisa juga menyebabkan sampai ke kematian. Kemudian bagaimana sih gejala-gejala seseorang yang terkena dengan virus corona ini? Gejala-gejalanya ada gejala flu, demam, batuk kering, kemudian pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri dada, dan sesak nafas. Adapun seseorang yang dinyatakan positif, akan tetapi orang tersebut tanpa gejala, karena orang tersebut yang maksudnya tanpa gejala itu sebelum dinyatakan positif, seorang tersebut berkontak mata langsung dengan orang yang terkena dengan virus corona ataupun dinyatakan positif. Kemudian bagaimana seseorang bisa mengetahui bahwa dirinya itu positif, dinyatakan positif? Seseorang itu telah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan mengalami gejala-gejala yang telah tadi saya sebutkan. Dalam menyikapi epidemi global ini, kita sebagai seorang muslim kembali kepada ajaran-ajaran agama kita, dan berikut ini kiat kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi pencegahan wabah virus corona. Antara lain, yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung bagi kita semua dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khairu hafidho wa huwa arhamur rahimin, yang artinya maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran surat Yusuf ayat 64. Kemudian yang kedua ada berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping kita berlindung kepada Allah, tentunya kita semua juga harus berikhtiar dan melakukan usaha-usaha pencegahan. Usaha-usaha pencegahan tersebut seperti kita rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, kemudian memakai masker di saat kita berada di keramaian ataupun di luar rumah, kemudian menggunakan hand sanitizer, tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang sangat penting, kemudian menaati peraturan dari pemerintah dan menjaga pola hidup sehat, serta kita selalu rutin untuk berolahraga. Jadi kita harus di rumah saja, jangan keluar rumah dulu. Kemudian yang ketiga ada bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka kita semua serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup mati seseorang berada di tangannya. Apabila Allah telah menakdirkan
ajal tiba untuk kita, ya kita tidak bisa menolak takdir itu. Semisal kayak ada seseorang yang tertimpa wabah ini dan Allah menakdirkan seseorang itu untuk sembuh dan dinyatakan negatif. Jadi tidak ada yang tidak mungkin jika Allah telah berkehendak. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Kemudian yang keempat, ada poin yang terakhir, yakinlah kepada Allah akan kesembuhan. Maksudnya, bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah SWT tertimpa oleh penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh karena ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang Allah turunkan bersamanya. Jadi itulah kiat-kiat dalam menyikapi menghadapi pandemi COVID-19 menurut penjelasan penyuluhan saya. Dan tak lupa juga kita selalu beribadah dan mengingat kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari wabah ini dan wabah ini segera berakhir, dan kita berdoa bersama-sama semoga bumi kita kembali normal dan kita semua bisa bekerja secara normal, beraktivitas secara normal, dan anak-anak sekolah bisa masuk sekolah lagi. Sekian pemaparan dari penyuluhan Islam saya. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil hikmahnya aja ya dalam wabah ini.